Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Zikri dengan NIM 23087004. Baik, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan materi nomor 3, yaitu taksonomi tujuan instruksional. Taksonomi adalah sebagai pengelompokan suatu hal berdasarkan hierarki atau tingkatan tertentu, di mana taksonomi yang lebih bersifat lebih umum atau masih luas, dan taksonomi yang lebih rendah bersifat lebih baik, spesifik, dan terperinci. Tujuan instruksional merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan dalam sistem pendidikan. Secara nasional, tujuan pendidikan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Taksonomi tujuan instruksional terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada taksonomi tujuan efektif, yaitu yang berkaitan dengan sikap, nilai, dan perasaan. Terbagi lagi itu ada penerimaan, pemberian, penilaian, terus ada pengorganisasian dan karakterisasi. Yang kedua itu ada taksonomi tujuan psikomotorik, yaitu berkaitan dengan keterampilan fisik dan koordinasi tubuh. Terdapat ada persepsi, kesiapan, mekanisme, respon terbimbing, respon terbuka, kompleks, dan adaptasi. Yang ketiga itu ada taksonomi tujuan pendidikan. Itu digunakan untuk menyusun kurikulum dan mengevaluasi hasil belajar. Itu ada kognitif atau pengetahuan, afektif, sikap, ada psikomotorik, keterampilan. Yang keempat ada taksonomi tujuan instruksional, yaitu hasil belajar spesifik yang diharapkan setelah pembelajaran. Terbagi menjadi 2, ada yang umum, yaitu tujuan instruksional, gambaran hasil pembelajaran. Yang khusus tujuan instruksional, yaitu hasil konkret yang dapat diukur. Sekian penyampaian materi yang ketiga. Terima kasih. Baik, selanjutnya masuk kita ke materi nomor 4, yaitu standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator serta pengembangan silabus. Yang pertama itu ada standar kompetensi lulusan atau SKL. Tujuan utamanya itu pendidikan yang menggambarkan kemampuan akhir peserta didik setelah menyelesaikan jenjang pendidikan. Fungsinya itu menjadi acuan penyusunan kurikulum, menjadi tolak ukur keberhasilan belajar, mengarahkan seluruh kegiatan pembelajaran. Komponennya itu sikap spiritual dan sosial, pengetahuan, serta keterampilan. Nomor 2 itu kompetensi inti. Pengertiannya itu tingkat kemampuan umum yang harus dimiliki peserta didik di setiap kelas atau jenjang pendidikan. Fungsinya yaitu menjadi penghubung antar kelas dan jenjang pendidikan sebagai pengorganisasian dasar. Jenis kompetensi inti ada K1, sikap atau spiritual, K1-2, sikap sosial, K1-3 ada pengetahuan, serta K1-4 ada keterampilan. Masuk kita ke nomor 3, itu ada kompetensi dasar, yaitu kemampuan spesifik yang harus dikuasai peserta didik untuk mencapai kompetensi inti. Fungsinya di sini itu satu, menjadi dasar penyusunan indikator, yang kedua itu menjadi acuan penyusunan materi dan penilaian. Jadi kompetensi dasarnya itu bersifat operasional, terus dapat diukur dan diamati. Masuk kita ke nomor 4, ada indikator pencapaian kompetensi. Itu capaian perilaku yang dapat diukur sebagai tanda peserta didik telah menguasai KD. Masuk kita ada fungsinya itu sebagai pedoman penyusunan soal dan penilaian, menjelaskan tingkat pencapaian belajar. Ciri indikatornya itu ada spesifik dan terukur, menggunakan kata kerja operasional, misalnya menjelaskan, menyebutkan, menganalisis, atau membuat. Masuk kita ke nomor 5, itu ada pengembangan silabus. Itu rencana pembelajaran yang berisi komponen penting untuk mengarahkan kegiatan belajar.
Tujuannya itu mengorganisasi pembelajaran agar sistematis, menjamin keterampilan SKL dan KD, standar kompetensi lulusan dan kompetensi dasar. Berikutnya itu ada kompetensi silabus. Yang pertama itu identitas mata pelajaran. Yang kedua ada kompetensi inti dan dasar. Yang ketiga ada indikator pencapaian. Yang keempat ada kegiatan pembelajaran. Yang kelima ada penilaian. Keenam ada alokasi waktu. Dan ketujuh ada sumber belajar. Langkah pengembangannya itu yang pertama menyusun indikator pembelajaran. Yang kedua menentukan materi pembelajaran. Yang ketiga menyusun kegiatan. Yang keempat menetapkan penilaian dan sumber daya dan sumber belajar. Baik, sekian penyampaian materi dari kelompok 4. Itu dari saya, itu materi nomor 3 dan nomor 4. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.